Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Islam di Kalimantan dan di Sulawesi. Yang pertama, yang A-nya, tradisi masyarakat Kalimantan dan Sulawesi sebelum Islam datang. Poin pertama, tradisi masyarakat Kalimantan sebelum Islam datang. Jadi kegiatan tradisi masyarakat Kalimantan sebelum Islam datang itu ada namanya kegiatan bayunan anak. Jadi kegiatan bayunan anak ini merupakan tradisi yang telah ada di Kalimantan sejak sebelum Islam datang. Masyarakat beranggapan bahwa bayunan anak merupakan budaya asli mereka yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Tradisi bayunan anak ada dua macam. Yang pertama yaitu bayunan anak atau bapalas bidan, dilakukan oleh setelah anaknya lahir. Kegiatan ini bisa dimulai dari umur 7 hari, 40 hari atau sesuai kemampuan keluarga tersebut. Yang kedua, bayunan anak secara nazar atau niat. Unsur-unsur ritual bayunan anak sebelum kedatangan Islam sangat beragam sesuai dengan tujuan penyelenggaraan ritual tersebut. Kegiatan bayunan anak diselipkan juga pada tradisi bapalas bidan yang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat di Kalimantan sebelum Islam datang. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut kelahiran anak yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberian nama kepada anak tersebut. Bapalas bidan diartikan dengan menyerahkan kembali anak kepada keluarga suami atau istri. Setelah dirawat oleh bidan yang membantu proses persalinan, setelah sang bayi dikembalikan lagi kepada keluarga, maka diadakan upacara bapalas. Bidan tersebut dengan salah satu agenda utamanya adalah bayi diletakkan pada sebuah ayunan, kemudian diayun dan diiringi dengan doa. Ritual bapalas bidan diakui oleh masyarakat di Kalimantan pada umumnya bahwa tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang. Pada awalnya pelaksanaan ritual tersebut bertujuan untuk melepaskan bayi dari pengaruh magis bidan yang telah membantu proses kelahirannya dan memastikan menjadi anak kedua orang tuanya dan warga kerabat luas. Dengan demikian, bayunan anak adalah salah satu contoh pertemuan antara tradisi dan ajaran agama, di mana mengayun anak kan merupakan sebuah tradisi lokal yang telah dilakukan oleh masyarakat turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Dan yang poin keduanya, tradisi masyarakat Sulawesi sebelum Islam datang. Jadi kepercayaan pra-Islam di Sulawesi dikelompokkan ke 3 bentuk. Pertama, kepercayaan terhadap arwah, dan kedua, kepercayaan terhadap dewa-dewa patuntung. Ketiga, kepercayaan terhadap persona-persona jahat. Sebelum datang Islam di Sulawesi, terlebih dahulu telah tersebar agama Nasrani melalui ekspedisi Portugis tahun 1538 Masehi dan 1543 Masehi. Namun rakyat pada umumnya masih menganut kepercayaan kepada kekuatan gaib dan roh leluhur nenek moyang. Dalam hal kepercayaan, penduduk Sulawesi telah percaya kepada satu dewa yang tunggal. Dewa yang tunggal itu disebut dengan istilah Dewa Sawai. Dewa yang tunggal. Terkadang pula disebut oleh orang Bugis dengan istilah Patotoe, dewa yang menentukan nasib. Orang Makassar sering menyebut dengan Turei Arana, kehendak yang tinggi. Orang Mandar Puang Mase, yang artinya itu yang maha berkehendak. Dan orang Toraja menyebutnya Puang Matua, Tuhan yang maha mulia. Di antara kepercayaan sebagai penduduk Sulawesi adalah Aluk Todolo oleh orang Toraja. Sisa-sisa kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan Aluk Todolo masih terdapat di berbagai tempat di daerah Sulawesi. Hal itu dapat tampak dengan jelas di tanah Toraja, Kajang, Kabupaten Bulukumba. Kepercayaan mereka dikenal oleh masyarakat luar dengan agama Patuntung. Agama Patuntung mempercayai adanya sesuatu yang maha kuasa, maha tunggal dengan berbagai nama dan menamakannya Turiarana yang berkehendak dan sebagainya.
Selain kepercayaan Aluk Todolo, masih terdapat kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu agama Towani Tolotong. Agama Towani Tolotong dianut oleh sebagian masyarakat Sindenrang, Rapang, terutama di beberapa bagian pedalaman. Agama tersebut merupakan suatu kepercayaan yang mempercayai adanya kekuasaan alam yang tinggi dan mereka namanya Topolan Roye, orang yang mencipta. Dewa Sarwaye, dewa yang tunggal. Dalam perurutan nama-nama yang mengandung aspek-aspek kedewaan terdapat nama Batara Guru, Saweri Gading, Galigo, dan sebagainya. Selain kepercayaan pra-Islam, dalam konteks budaya tradisi lokal, sejak dahulu masyarakat Sulawesi telah memiliki aturan tata hidup. Aturan tata hidup tersebut berkenaan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Orang Bugis menyebutnya keseluruhan sistem tersebut Pegandreng. Orang Makassar menyebutnya Pangdangkang. Orang Luwu menyebutnya Pengadaran. Orang Toraja menyebutnya Aluk Todolo, dan orang Mandar menyebutnya Ada. Setelah proses islamisasi, sistem kepercayaan tersebut beralih kepada Islam, namun kepercayaan lama yang dianut oleh masyarakat tidak serta-merta hilang begitu saja. Fase pengislaman Sulawesi dapat dianggap selesai setelah Tanah Bone menerima Islam sebagaimana resmi pada tahun 1611 Masehi. Fase berikutnya adalah tahapan pengembangan ajaran Islam dan pemantapan dalam pelaksanaan pada titipan kerajaan. Tahap selanjutnya adalah proses pemantapan ajaran Islam ke dalam pengedereng adat istiadat dan kehidupan masyarakat. Menurut Matulada, walau ajaran Islam berkembang, namun kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kehidupan yang penting tetap dilakukan, seperti memberi sesajian pada waktu hajat tetap berlanjut. Pada tahap awal, ajaran Islam belum diarahkan untuk pemberantasan hal-hal yang dipandang berlawan dengan syariat Islam. Bahkan Nur Hayati Jamas mengatakan bahwa kedatangan Islam tidak serta-merta menumbangkan adat istiadat dan tradisi lokal yang perwujudan nampak dilandasi oleh kepercayaan asli nenek moyang. Pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa Islam masuk masyarakat Sulawesi telah memiliki kepercayaan dan budaya yang telah berjalan lama. Yang B, sejarah masuk Islam ke Kalimantan dan Sulawesi. Poin satunya, sejarah masuknya Islam ke Kalimantan. Jadi Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-7 atau abad ke-8. Fase abad ke-7 dan ke-8 ini merupakan fase kedatangan perdagangan Muslim dan utusan niaga yang dapat diperkirakan juga singgah di kawasan Kalimantan, terutama di bagian barat, laut, dan utara Kalimantan yang dekat dengan Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang menjadi jalur pelayaran perdagangan Arab, India, Cina. Islam mulai tersebar di kalangan penduduk lokal pada abad ke-10 dan berkembang pesat setelah abad ke-16. Penyebaran Islam di kalangan penduduk Kalimantan mulai pada abad ke-10 sebagaimana disebutkan oleh Basuni, ditopeng oleh adanya bukti arkeologis yang ditunjukkan oleh Uka Jarasasmita, yaitu batu nisan putri Sultan Abdul Majid dan bin Sultan Muhammad Shah tertanggal 440 Hijriah atau 1048 Masehi, yang berada di perkuburan Muslim di Bandar Sri Begawan. Bukti berikutnya terkait eksistensi pemukiman Muslim di Kalimantan pada abad ke-15 adalah pemukiman Cina Muslim di Sambas. Menurut Muhsalim Haitami, Islam datang pertama kali masuk ke Sumbas dibawa oleh orang Cina pada abad ke-15. Pada tahun 1407 telah berdiri komunitas Cina Muslim yang disebut dengan Muslim Hanafi. Berikutnya pada tahun 1463 sejumlah Cina Muslim anak buah dari Laksamana Cheng Ho juga memilih bermukim di Kalimantan Barat, sedangkan Islamisasi di Kalimantan Selatan terjadi pada permulaan abad ke-15, yakni sebelum terbentuknya Kerajaan Banjar.
Pada abad ke-7 hingga abad ke-10 dan masa pembentukan komunitas muslim atau perkampungan muslim abad ke-11 hingga abad ke-15, maka abad-abad berikutnya yaitu abad ke-16 hingga abad ke-18 merupakan gelombang besar Islamisasi yang disertai dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Kalimantan yang dimulai pada awal abad ke-16. Islamisasi abad ke-16 identik dengan Islamisasi raja yang kemudian diikuti secara massal oleh rakyatnya. Meskipun sebelum Islamisasi raja itu telah ada komunitas-komunitas muslim di wilayah kekuasaan raja, Islamisasi raja di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Islamisasi di Sukadana. Islam masuk ke wilayah Sukadana pada abad ke-16, yaitu pada masa kerajaan Hindu Sukadana yang kemudian beralih menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Penembahan Baru dan rakyat Sukadana memeluk Islam pada masa itu. Sementara itu, gelombang besarnya Islamisasi di Kalimantan Selatan berkaitan dengan erat dengan masuknya Islam Pangeran Samudera atau Sultan Suryansah dan berdirinya Kesultanan Banjar. Sedangkan Islamisasi di Kalimantan Timur pada umumnya merujuk pada dua teori, yaitu teori Brunei Moro dan teori Banjar. Teori Brunei Moro menyebutkan bahwa Islam di Kalimantan Timur dibawa oleh para pedagang dan Brunei Kalimantan bagian utara dan Moro Filipina Selatan. Yang lebih awal mengalami Islamisasi, teori Banjar menyatakan bahwa Islam dibawa dari wilayah Kesultanan Banjar ke Kutai. Namun teori ini menurut Murjani dianggap lemah karena ketika Kutai mengakui kekuasaan Kesultanan Banjar, agama Islam telah berkembang pesat di Kutai Kartanegara. Jadi Islamisasi pada abad ke-13 hingga 16 merupakan Islamisasi sepanjang wilayah pesisir Kalimantan yang disertai berdirinya sejumlah kerajaan Islam, menggantikan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada abad ke-16. Berikutnya Islamisasi yang terjadi abad ke-17 dan abad ke-18 merupakan Islamisasi lanjutan wilayah pesisir yang sudah mapan yang kemudian mengarah ke wilayah pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supina Nabila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sejarah masuknya Islam ke Sulawesi. Islam pertama datang ke Sulawesi pada awal abad ke-17. Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh para mubalik dari Minangkabau, Sumatera Barat. Seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat bernama Abdul Qadir Khatib Tunggal tiba di Pelabuhan Talo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal perahu. Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan sholat yang mengherankan rakyat. Ia menyatakan maksud kedatangannya adalah untuk menghadap raja. Raja Talo yang mendengar berita itu langsung bergegas ke pantai untuk menemui orang yang berbuat aneh itu. Di tengah perjalanan ke pantai, di pintu gerbang halaman Istana Talo, raja bertemu dengan seorang tua yang menanyakan tentang tujuan perjalanan raja. Orang itu kemudian menulis sesuatu di atas buku ibu jari Raja Talo dan mengirim salam pada orang yang berbuat aneh di pantai itu. Ketika raja bertemu dengan orang aneh di pantai itu, yang tiada lain Abdul Qadir Khatib Tunggal, disampaikanlah salam orang tua tadi. Kemudian mengenai tulisan yang ada di atas kuku ibu jari Raja Talo, ternyata adalah tulisan yang berlafazkan surat Al-Fatihah. Khatib Tunggal menyatakan bahwa orang tua yang tersebut yang menyumpahi raja adalah penjelmaan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut membawa implikasi terhadap diislamkannya kerajaan Talo. Setelah memeluk agama Islam, Raja Talo kemudian memakai nama Islam dengan gelar Sultan Alauddin. Peristiwa masuknya Islam Raja Talo pertama terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumaidil Awal 1014 Hijriah. Kehadiran masyarakat Melayu di Sulawesi, terutama di masa pemerintahan Kerajaan Goa pada abad ke-16 Masehi, menunjukkan bukti tentang masuknya agama dan peradaban Islam di kawasan ini. Kehadiran mereka telah mendahului ketiga mubalik penyebar Islam dari Minangkabau, Sumatera Barat. Orang-orang Melayu yang diberikan tempat oleh pemerintahan Kerajaan Goa di daerah Manggalekana, yaitu sebuah perkampungan di dekat Sombu Apu, yang dilengkapi dengan masjid, adalah sebuah bukti kehadiran Islam
di kawasan ini sebelum para tiga mubalik dari Minangkabau, Sumatera Barat tersebut berhasil mengislamkan Kerajaan Luwu dan Kerajaan Goa. Dalam konteks syiar Islam, di dalam masyarakat Muslim terdapat orang-orang yang diberi tugas khusus untuk mengajarkan, menyebarluaskan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Islam serta peradabannya kepada seluruh masyarakat. Orang yang diberi amanah tersebut dinamakan mubalik atau ustadz. Mereka juga mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada anak-anak Muslim agar mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik. Mereka inilah yang berperan di dalam proses Islamisasi di Sulawesi pada masanya hingga kurun waktu memasuki abad ke-20. Pada periode pertama perkembangan agama Islam di Sulawesi, proses Islamisasi ditandai dengan konversi keislaman para penguasa atau raja di daerah pesisir atau kota pelabuhan. Kemudian disusul peran mereka sebagai pelindung dalam pengembangan pusat penyiaran Islam di wilayah masing-masing. Demikian juga akselerasi proses permulaan Islamisasi di Sulawesi sangat ditunjang dengan sistem pendekatan dan metode dakwah yang dilakukan oleh tiga mubalik dari Minangkabau, yaitu Datuk Ritiro, Datuk Patimbang, dan Datuk Ribandang. Mereka menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masyarakat lokal. Hal ini memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi adalah melalui pintu istana. Materi selanjutnya yaitu C. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Kalimantan dan Sulawesi. Yang pertama yaitu tokoh yang berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Kalimantan. Tokohnya yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang tokoh ulama fikih mazhab Syafi'i di Asia. Beliau turut dikenali sebagai ahli dalam bidang tauhid dan tasawuf. Ketokohannya diakui dan dicatatkan dalam jaringan ulama dari Timur Tengah dan Asia yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Pulau Kalimantan. Semenjak tahun 1772 Masehi di Kalimantan, beliau telah berdakwah dengan menumbuhkan institusi pendidikan bagi kader ulama. Kemudian beliau menjadi penasehat Kerajaan Banjar dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan, beliau berjuang merubah kebodohan masyarakat Islam menjadi Muslim yang taat. Beliau menyelamatkan akidah masyarakat Islam daripada kepercayaan dan aliran yang menyimpang. Berkaitan dengan tegaknya hukum Islam, Muhammad Arsyad Al-Banjari juga benar-benar berusaha menerapkan hukum Islam dengan kafah. Berkaitan dengan hukum pidana, Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah menasihati atau memberi fatwa kepada Sultan agar melaksanakan hukum bunuh kepada salah satu seorang penduduk yang murtad terhadap Islam, potong tangan bagi pencuri, dan hukum dera bagi penzina. Atas nasihat Muhammad Arsyad Al-Banjari, para sultan sepakat berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya hukum Islam tersebut sebagai bukti Kerajaan Banjar adalah berhukum Islam dan menetapkan agama resmi negara adalah Islam. Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai ulama besar yang telah mencurahkan berbagai sumbangan kepada masyarakat, ini telah mendapatkan penghargaan dari para tokoh ulama dan ilmuwan. Peranan Muhammad Arsyad Al-Banjari telah disejajarkan sebagai tokoh ulama di dunia Melayu. Keberhasilan dakwah Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kesultanan Banjar memang tidak bisa dicermati dari peran beliau semata, tetapi perlu ditelaah dari peran para sultan sebagai penguasa yang ada pada saat itu, di mana mereka berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari dan ulama-ulama sepeninggalnya untuk berkiprah di sana. Yang kedua yaitu tokoh yang berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Sulawesi. Tokohnya yaitu Datuk Ribandang, Datuk Patimbang, dan Datuk Ritiro. Datuk Ribandang adalah seorang tokoh penyebar Islam di Indonesia, tepatnya di Sulawesi. Datuk Ribandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal yang merupakan seorang ulama dari Minangkabau. Beliau telah menyebarkan agama Islam ke berbagai kerajaan-kerajaan di wilayah timur, seperti di Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Talo.
Atas data Datuk Kri Bandang, agama Islam berkembang dengan cepat di kalangan masyarakat. Datuk Kri Bandang datang ke Sulawesi pada akhir abad ke-16 Masehi. Beliau datang bersama kedua saudaranya yang juga ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi. Yang pertama yaitu bernama Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung, dikenal gelar Datuk Patimang. Dan satu lagi saudara dari Datuk Kri Bandang yaitu bernama Datuk Kri Tiro atau Nurdin Aryani yang lebih dikenal dengan gelar Khatib Bungsu. Datuk Kri Bandang berdakwah ke Makassar dan melaksanakan syiar Islam di sana. Setelah ke Makassar, Datuk Kri Bandang bersama dua saudaranya, Datuk Patimang dan Datuk Kri Tiro, menyebarkan agama Islam dengan cara membagi wilayah syiar mereka berdasarkan keahlian yang mereka miliki dan kondisi serta budaya masyarakat Sulawesi ketika itu, di mana Datuk Kri Bandang yang ahli fikih berdakwah di Kerajaan Goa dan Taloh, sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melakukan syiar Islam di Kerajaan Luwu, sementara Datuk Kri Trio yang ahli tasawuf melakukan syiar Islam di daerah Tiro dan Bulu Kumba. Pada mulanya, Datuk Kri Bandang bersama Datuk Patimang melaksanakan syiar Islam di wilayah Kerajaan Luwu, sehingga menjadikan kerajaan itu sebagai kerajaan pertama di Sulawesi yang menganut agama Islam. Penyebaran agama Islam oleh Datuk Kri Bandang berikutnya dilakukan di Kerajaan Goa Taloh. Datuk Kri Bandang tiba di Pelabuhan Taloh pada tahun 1605. Kedatangan Datuk Kri Bandang ini disambut oleh Raja Taloh yang segera datang menemuinya. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, Raja Taloh berjumpa dengan orang tua yang menanyakan tujuan perjalanannya. Orang tua tersebut kemudian menuliskan sesuatu di ibu jari Raja Taloh tersebut. Tulisan tersebut adalah surat Al-Fatihah. Datuk Kri Bandang yang mendengar pertemuan itu kemudian berkata bahwa orang tua tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Pertemuan antara Raja Taloh dengan Nabi Muhammad itu merupakan awal masuknya Islam di Kerajaan Goa yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Taloh yaitu I Malingkang Daeng Mayonari. D. Kerajaan besar di Kalimantan dan Sulawesi. 1. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. A. Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat dan antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Dua kerajaan tersebut pernah diberitakan oleh Tom Price. Tanjung Pura dan Lawe mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Tanjung Pura dan Lawe, daerah Sukadana, menghasilkan komoditi seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus bin Abdurrahman al-Alaidrus. Sejak itu, Syarif Idrus bin Abdurrahman bin Alaidrus dikenal sebagai Raja Kubu. Pemerintahan Syarif Idrus memerintah pada 1199 sampai 1209 Hijriah atau 1779 sampai 1789 Masehi. Di tempat itulah ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syaikh. Karena itulah maka Habib Hussein Al-Ghadari berlayar ke Sukadana. Kesaktiannya menyebabkan ia mendapat banyak simpati dari raja dan rakyat. Kemudian Habib Hussein Al-Ghadari pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syair Islam. Setelah wafat, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Pangeran Syahid Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat kemudian dimakamkan Pontianak dan di tempat inilah ia mendirikan keraton dan masjid agung. B. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan. Sejak memerintah Sultan Suryanuwa, Kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batanglawi, Sukadana, Kotawarigi, Sampit, Madawi, dan Sambangan.
Sebagai tanda darah takluk biasanya pada waktu-waktu tertentu mengirimkan upeti kepada Sultan Suryanullah sebagai penguasa kerajaan Banjar. Setelah Sultan Rahmatullah yang memerintah kerajaan Banjarmasin ialah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Mahrum Penambahan atau dikenal dengan gelar Sultan Musta'in Billah. Demikian kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Aryo Sabah, dan Mataram sampai menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pengganti Sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda sehingga terjadi pertentangan antara keluarga raja. Terlebih setelah dihapusnya kerajaan Banjar oleh Belanda. 2. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. A. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo sebelumnya menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo dilakukan oleh kerajaan Goa Talo. Kemudian kerajaan Wajo menjadi daerah taklukan Goa menurut Hikayat Wajo. Ketiga, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Tulupoco sekitar 1582. Sejak kerajaan Goa resmi sebagai kerajaan bercorak Islam pada 1605, Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam dan tunduk kepada kerajaan Goa Talo. Kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Goa Talo antara lain Wajo pada 10 Mei 1610 dan Bone pada 2-3 November 1611. Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Dato Talu, tiga Dato, yaitu Dato Rai Bandang, Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, Dato Ripat Timang, Dato Sulaiman atau Khatib Sulung, dan Dato Ritiro Abdul Jawad alias Khatib Bungsu. Ketiganya bersaudara dan berasal dari Kota Tengah. Kemudian disusul Raja Goa Talo yaitu Karang Mutowaya dari Talo yang bernama I Malingkang Daeng Mayonari Karang Talo mengucapkan syahadat pada Jumat sore 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 November 1605 dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya, Karanggowa I Mangga Rangi Daeng Manariba mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rajab 1016 Hijriah atau 9 November 1607 Masehi. Dalam sejarah kerajaan Goa perlu dicatat tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi Kompeni VOC Belanda. Semula VOC tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Goa Talo yang telah mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan. Berita tentang pentingnya kerajaan Goa Talo didapat setelah kapal Portugis dirampas oleh VOC pada masa Gubernur Jenderal J.P. Chuen di dekat perairan Malaka. Pada 1634, VOC memblokir kerajaan Goa tetapi tidak berhasil. Peristiwa peperangan dari waktu ke waktu terus berjalan dan baru berhenti antara 1637 sampai 1638. Sempat tercipta perjanjian damai namun tidak kekal karena pada 1638 terjadi perampokan kapal orang Bugis yang bermuatan kayu candana dan muatannya dijual kepada orang Portugis. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi perjanjian Bonggaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talo. B. Kerajaan Wajo. Berita tentang tumbuh dan berkembangnya kerajaan Wajo terdapat pada sumber hikayat lokal. Di hikayat lokal tersebut ada cerita yang menghubungkan tentang pendirian kampung Wajo yang didirikan oleh 3 orang, yaitu B. Tompola, Tanolenreng, dan Tua. Kepala ketua dari mereka menjadi raja di seluruh Wajo dengan gelar Batara Wajo. Kerajaan Wajo memperluas daerah kekuasaannya sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar. Wajo pernah bersekutu dengan kerajaan Luwu dan bersatu dengan kerajaan Bone dan Sopeng dalam perjanjian Talung Panco pada 1582.
Persekutuan dengan Goa pada suatu waktu diperkuat dengan memberikan bantuan dalam peperangan, tapi berulang kali Goa yang mencampuri urusan pemerintah Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo sering pula membantu Kerajaan Goa pada peperangan baru dengan Kerajaan Bone pada 1643, 1660, dan 1667. Kerajaan Wajo sendiri pernah ditaklukkan Kerajaan Bone, tetapi karena didesak maka Kerajaan Bone sendiri takluk kepada Kerajaan Goa Talo.